Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam kelas virtual. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan bagian ke-1. Dipersiapkan alat tulisnya ya. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi kecepatan dan debit. Berikutnya juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. Perbandingan. Coba kalian amati gambar berikut. Itu adalah ada suatu keluarga yang sedang berlibur di pantai ya. Di situ ada dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari foto di atas, Ahmad memperoleh informasi bahwa terdapat 9 laki-laki dan 7 perempuan yang ada di foto tersebut. Ahmad menceritakan tentang foto tersebut kepada teman-temannya sebagai berikut. Yang pertama, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Dilihat di situ gambarnya, ternyata yang perempuan ada 7. Jumlah semuanya ada 16 orang. Yang kedua, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Ya, jadi laki-laki ada 9, yang perempuannya ada 7. Atau bisa ditulis rasio laki-laki banding perempuan sama dengan 9 banding 7. Yang ketiga, banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Jadi selisihnya 2 orang ya. Jadi 2 lebih banyak itu artinya selisihnya 2 orang. Itu yang dapat diceritakan oleh Ahmad kepada teman-temannya. Sekarang contoh perbandingan. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Nah, sekarang yang A, cara membandingkannya. 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Sekarang permasalahannya, 1/3 ini dari mana? Nah, sekarang dilihat yang disampaikan adalah di sini yang mengikuti survei memilih media cetak.
Jadi kata kuncinya di sini, media cetak. Berarti dari data contoh tersebut yang memilih media cetak ada berapa di sini? Di sini ada 50. Artinya di situ ada 50 dari banyak seluruh siswa, ya. 150. Dari pecahan ini bisa diperkecil, ya. Yang pertama caranya nolnya dicoret. Kemudian hasilnya adalah 5/15. Ini berkecil lagi dengan sama-sama dibagi 5. Ini dibagi 5 hasilnya 1. Kalau ini bagi 5 hasilnya 3. Jadi bentuk sederhana dari 50/150 adalah 1/3. Nah, inilah 1/3-nya. Nah, jadi itu untuk mendapatkan 1/3. Kenapa? 1/3 didapat dari 50/150. 50-nya dari mana? 50-nya adalah yang hasil survei yang memilih media cetak. Nah, ini 50 siswa memilih media cetak. Yang kedua, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak. Ini jelas, media online terhadap media cetak. Berarti media online-nya itu yang depan. Online-nya ada berapa di situ? Online-nya adalah 100 terhadap media cetak 50. Nah, inilah rasionya. Sama dengan rasio itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti yang A ini tadi. Setelah itu disederhanakan, ya. Atau bisa langsung dari sini sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi disederhanakan atau diperkecil seperti itu. Yang pertama nolnya dicoret. Kemudian 10 dengan 5 masing-masing bisa dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 2. Iya. Kemudian 5 dibagi 5 1. Nah, jadi ini adalah rasio dari banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak. Jadi rasionya adalah 2/1. Begitu ya. Sekarang yang C. 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara menganalisanya? 1 dari 3. Ini bisa didapat dari 1/3 ini, ya, karena ini media cetak yang dipilih, ya. Berarti yang depan ini adalah media cetak dari seluruh siswa. Karena 1/3 berarti ada 1 siswa dari 3 siswa yang memilih media cetak, ya. Jadi ini caranya bisa mengambil dari A. Kemudian yang D, banyak siswa yang memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari. Yang membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Jadi yang online itu 50 lebih banyak. Dilihat yang online di sini. Yang online ada 100 anak yang online. Yang media cetak 50. Berarti yang online lebih banyak 50. Jadi ini selisihnya, ya. Yang E, banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Jadi yang online tadi kan 100, ya. Yang online 100.
Yang media cetak 50. Berarti yang online ini adalah 2 kali lipat dari yang membaca melalui media cetak. Jadi 100 ini didapat dari 2 kali 50. Itu maksudnya ya. Jadi itu cara membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak. Jadi ada beberapa pilihan ya, bisa yang seperti A, pakai yang seperti ini bacaan, bisa seperti yang B menggunakan rasio, nah, kemudian bisa yang C seperti ini, bisa D, bisa E. Contoh lain, dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online, 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa, nah ini yang ditanya rasio, berarti ini mengambil dari masalah yang tadi ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah rasio. Rasio dari apa? Berarti banyak siswa yang memilih media online terhadap, berarti seperti ini cara jawabnya ya. Rasio dari, yang pertama apa? Online banding jumlah siswa. Jumlah siswa yang diwawancarai. Berarti yang online berapa di situ? 100. Ya. Banding jumlah seluruh siswa yang diwawancarai berapa? 150. Kemudian dikecilkan atau disederhanakan, nolnya dicoret. Kemudian 10 dan 15 sama-sama dibagi berapa? Bagi 5. 10 dibagi 5 2 ya. Banding 15 dibagi 5 3. Jadi rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa adalah 2 banding 3. Seperti itu ya. Contoh lain lagi. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Yang ditanya perbandingannya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti tadi, jadi perbandingannya perbandingannya adalah apa yang dibandingkan? Rumah Ita banding rumah Doni, sama dengan, sekarang jarak rumah Ita berapa? 500 meter. Kalau ini harus dihitung satuannya, kenapa di sini satuannya berbeda? Banding 1,5 kilometer. Karena satuannya tidak sama, maka harus dijadikan sama. Yang mana yang dirubah? Yang M ke KM ataukah yang KM diubah jadi M? Cara yang paling gampang adalah yang satuannya berada di atas diubah ke satuannya bagian bawah. Itu pada tangga. Nah, masih ingat? Yang paling atas apa? KM. Kemudian HM. Kemudian
DAM, kemudian M, kemudian DM, kemudian CM, kemudian M. Berarti yang satuannya atas ini harus diubah ke M. Dari KM ke M turun berapa? 1, 2, 3. Karena turun 3 berarti dikali 10-nya sebanyak 3 kali, berarti dikali 1000. Gitu ya. Sekarang 1,5 dikali 1000. Berarti komanya mundur ke belakang sebanyak 2 kali ya. Di 500 M banding komanya mundur belakang 2 kali 3 kali ya, 2, 3. Berarti ini ditambahi 0, tambahi 0. Berarti hasilnya adalah 1500 meter. Coba cara merubahnya dari kilometer menjadi meter. Bisa ya. Jadi karena dikali 1000 berarti komanya mundur ke belakang sebanyak 3 kali. Jadi sebanyak nolnya ini ya. Kalau nolnya 3 berarti komanya mundur 3 kali. Oke, kita lanjut. Sama dengan, karena satuannya sudah sama, maka satuannya boleh dihilangkan, sudah nggak dianggap ya. Kemudian diperkecil, nolnya dihilangkan, nolnya ada 2, ini juga hilang. Sekarang tinggal 5 dengan 15. 5 dengan 15 bisa diperkecil lagi, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3. Jadi perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah adalah 1:3. Oke, dilanjut ya. Sekarang permasalahan. Nah, aktivitas liburan Sabtu Minggu, berarti 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Yang pertama aktivitasnya tidur. Dalam 2 hari itu tidurnya sebanyak 18 jam. Makan selama 2,5 jam, rekreasi dan seterusnya. Sekarang ini kan waktunya 2 hari ya. Kalau di total harusnya berapa? Harusnya 24 kali 2, berarti harusnya 48 jam ya. Harusnya 48 jam. Dijumlah saja total ya. Jadi totalnya adalah 48 jam. Jadi 24 dikali 2. Betul ya. Nah, sekarang tentukan apakah pernyataan berikut sesuai dengan tabel yang dibuat Iqbal. Oh, ini berarti Iqbal yang liburan ya. Dibuat Iqbal dalam menghabiskan waktunya selama liburan, jadi selama 2 hari tadi. Yang pertama, Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk nonton TV. 1/6 waktunya untuk nonton TV, berarti yang dibandingkan adalah, ini kan 1/6 ya, 1/6 itu artinya kan 1/6. Nah, sekarang kita hitung saja untuk yang nonton TV. Nonton TV di situ dia memerlukan itu berapa? Di situ 6 nonton TV-nya, 6 per jumlah seluruh waktu dalam liburan itu 48. Gitu ya. Sekarang benar enggak ini 1/6? Dibagi berapa? Dibagi 2. Oke, ini bagi 2. Hasilnya 3. Ini dibagi 2, hasilnya
24. Masih bisa diperkecil lagi. Sama-sama bagi 3. Ini bagi 3. 1 dibagi 3, 8. Ternyata hasilnya adalah 1/8. Berarti yang A ini sesuai atau tidak? Berarti yang A tidak sesuai. Itu ya. Berikutnya yang B. Rasio lama nonton TV terhadap lama mengerjakan PR. Nah, ini jelas. Berarti lama nonton TV banding PR sama dengan, lihat yang nonton TV berapa. Ini ya, 6 banding yang ngerjakan PR ini 2, sama dengan, sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. Jadi rasionya adalah 3 banding 1. Nah, ternyata sama. Karena sama berarti sesuai. Nah, yang B sesuai. Sekarang yang C. Rekreasi, bermain ke rumah teman, dan menonton TV menghabiskan sekitar sepertiga dari waktu liburannya. Nah, berarti ini ada 3 kegiatan ya. Rekreasi, bermain, dan nonton TV itu harus dijumlahkan. Nah, itu cara menghitungnya. Berarti jumlahkan ya. Rekreasi ditambah main, bermain ditambah nonton TV per, kan sepertiga ya, sepertiga itu kan 1/3, berarti per selama liburan, sama dengan rekreasinya berapa di sini? 8 ditambah bermain ke rumah teman, ini 2 ditambah nonton TV 6 per totalnya 48. Diperkecil 10 ditambah 6, 16 ya. 16 per 48. Diperkecil dibagi berapa? Bagi 4. Boleh. 16 dibagi 4 adalah 4. 48 dibagi 4, 12. Diperkecil lagi. Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 12 dibagi 4, 3. Ternyata ini sama 1/3. Berarti yang C juga sesuai. Itu ya. Dilanjutkan yang D. Lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia nonton TV. Nah, berarti ini yang dihitung adalah dari mengerjakan PR dan nonton TV. Yang mengerjakan PR per nonton TV. Mengerjakan PR-nya mana? Ini ya. 2. Nonton TV-nya 6. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadi karena di sini bunyinya 1/5, sementara harusnya adalah 1/3, maka yang D tidak sesuai.
Bisa dipahami? Lanjut yang nomor E. Nah, ini juga gabungan. Tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Nah, berarti harus dicari dulu tidur, makan, dan aktivitas lainnya itu kalau dijumlahkan berapa. Itu ya. Tidur. Nah, ini 18 ditambah makan 2,5 ditambah aktivitas lainnya 9,5. Ini kalau dijumlahkan berapa ya? Ini 20,5 ditambah ini 30. Nah, ternyata ini kalau dijumlahkan semuanya ada 30 jam. Sekarang total semuanya adalah 48 jam. Berarti ini kan berarti yang dicari apanya ini? Selisihnya. Benar enggak selisihnya itu 12? Kita hitung. Di sini ya. 48 dikurangi 30. 8 dikurangi 0. 8, 4 dikurangi 3, 1. Jadi harusnya selisihnya adalah 18. Ya. Berarti yang E tidak sesuai. Jadi itu pembahasan untuk masalah pertama. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut masalah yang kedua. Di sini ada campuran minuman ya yang terdiri dari air putih dan perasan jeruk nipis. Perasan jeruk. Campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Nah, jadi yang diinginkan apa ini? Rasa jeruknya paling kuat. Karena rasa jeruknya paling kuat berarti antara perbandingan itu yang nilainya paling besar, nah, itu yang rasa jeruknya paling kuat. Itu ya. Jadi dari setiap campuran maka harus dibuat perbandingan antara perasan jeruk dengan air putih, itu diubah menjadi pecahan. Setelah itu dari pecahan-pecahan setiap campuran itu kita bandingkan. Yang pecahan nilainya paling tinggi itulah yang rasa jeruknya paling kuat. Oke? Oke. Sekarang campuran A. Campuran A kalau dibuat pecahan sini ya. Campuran A kalau dibuat pecahan, pecahannya bagaimana? A 2/3. Itu ya. Campuran B pecahannya adalah 5/9. Campuran C pecahannya adalah 1/2. Sedangkan campuran D pecahannya adalah 3/5. Sekarang di antara keempat bilangan ini yang nilainya paling besar itulah yang rasa jeruknya paling kuat. Nah, untuk membandingkan pecahan dengan penyebut tidak sama seperti ini, maka harus disamakan penyebutnya. Gitu ya. Sekarang kita samakan dari yang A 2/3, yang B 5/9, yang C 1/2, dan yang D 3/5. Supaya sama berarti yang bawahnya ini harus
dikalikan dicari KPK-nya ya, 3925. Nah, cari KPK. Masih ingat caranya? Oke, kita cari di sini ya. 3925 dibagi berapa? 3 1 3. Ini tetap ya karena nggak bisa. Kemudian bagi lagi 3 1 1. Ini nggak bisa. 5. Kemudian saya lanjutkan sini ya, dibagi sebelah sini, bagi 2, hasil atas sini 1 1, 2 bagi 2 1, 5-nya tetap. Dibagi 5 1 1 1 1. Udah. Berarti KPK-nya adalah perkalian antara 3 3 2 5. 3 kali 3 9, dikali 10, 9 kali 10 berarti 90. Berarti ini harus diubah menjadi 90. Supaya menjadi 90, nah, jadi ini jadi 90. Semuanya jadi 90. Sekarang supaya 90, 3 ini harus dikali berapa supaya 90? Berarti 90 dibagi 3 berapa? Berarti ini harus dikali 30. Karena yang bawah kali 30, atasnya juga dikali 30. Berarti 2 kali 30 berapa? 60. Yang ini 9, supaya jadi 90. Berarti 9 kali berapa? Dikali 10. Berarti atasnya juga harus dikali 10. Berarti itu jadi 50. 2 kali berapa 90? 2 dikali 45. Itu ya. Kali 45. Berarti yang atas juga harus dikali 45. Tetap 45. Terakhir 5 kali berapa 90? 5 kali 18. Berarti atasnya juga dikali 18. 3 kali 18 berapa? 3 kali 8 4. Nyimpen 2. 3 kali 1 3 tambah 2 5. Setelah itu baru bisa dilihat. Berarti yang nilainya paling besar yang mana? Yang ini. Ya. Berarti yang rasa jeruknya paling kuat adalah ya yang A. Jadi campuran A itu adalah yang rasa jeruknya paling kuat. Begitu ya. Alasannya kenapa tadi? Karena memiliki perbandingan atau rasio dengan antara perasan jeruk dengan air itu yang nilainya paling tinggi. Oke. Mungkin itu saja materi pada kesempatan kali ini. Sekarang kita latihan soal ya. Nah, silakan ditulis dulu. Kamu lengkapi tabel yang masih kosong seperti ini ya. Ini maksudnya adalah pembelian suatu barang ya. Kalau banyaknya 1, barangnya itu harganya 5.000. Kalau barangnya 2, berarti berapa harganya? Itu ya. Kemudian yang nomor C. Kalau harganya 30.000, berarti dapat berapa barangnya? Itu ya. Gitu juga yang D dan E. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian yang B, ini perjalanan ya. Kalau 20 menit, maka jarak yang ditempuh adalah 100 meter. Kalau 40 menit, jarak yang ditempuh berapa meter? Nah, saya hitung ya. Sekarang kalau jaraknya yang ditempuh 1 km, berarti waktunya berapa menit? Iya.
bisa menit, bisa jam ya, ini terserah kalian ya. Kemudian yang D, jika waktunya itu 2 jam, maka jarak ditempuh berapa meter atau kilometer, terserah kalian. Oke, nomor 1. Oke, sudah tulis ya. Atau di foto atau di screenshot HP-nya, laptopnya. Kemudian yang nomor 2. Nah, ini ada membuat anyaman ya. Anyaman bambu. Ini yang ditanyakan. Oke. Oke. Mungkin ini saja pada kesempatan kali ini, yaitu perbandingan bagian yang pertama ya. Semoga kalian bisa memahami, juga bisa mengerjakan latihan soalnya. Kalau masih ada kesulitan bisa didiskusikan ya, ditanyakan ke bapak ibunya atau masnya, mbaknya, om tante, atau mungkin tanya ke pak gurunya. Mungkin ini saja apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.